action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sumirafrianto. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang minyak bumi. Bumi? Apa itu minyak bumi? Langsung aja ke penjelasannya. Pada suatu pagi, ada siswa yang bernama Suzy. Dia sedang memakai baju seragam yang bahannya dari polyester. Polyester? Emangnya ada hubungannya apa dengan minyak bumi? Setelah Suzy bersiap untuk ke sekolah, dia membantu ibunya di dapur. Kompor yang dia gunakan adalah kompor gas. Kompor gas? Kompor gas kan dari minyak bumi. Ada apa dengan minyak bumi? Ketika Suzy berangkat ke sekolah, dia menaiki angkot. Angkot yang dia pakai itu berjalan karena adanya bensin dan oli. Kalau nggak ada kedua itu, nggak bisa berjalan angkotnya. Kedua benda itu berasal dan didapatkan dari minyak bumi. Minyak bumi itu sebenarnya apa sih? Kenapa dibahas dari tadi? Minyak bumi lagi. Itu sebenarnya apaan sih? Daripada bingung, langsung aja ke penjelasannya apa itu minyak bumi. Penjelasannya ke selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna hitam pekat seperti lumpur, berbau menyengat dan berasal dari proses dilakukan jasa training atau mikroorganisme selama jutaan tahun dengan pengaruh tekanan dan panas bumi. Minyak bumi berasal dari jasa training, yaitu jasa yang tertimbun dan terisolasi oleh padatan pasir, lumpur, atau zat lain selama jutaan tahun. Kemudian jasa teknik ini terjadi penguraian senyawa pada zat teknik, sehingga mengubah struktur jasa teknik menjadi hidrokarbon. Hasil penguraian jasa teknik yaitu gas alam, contohnya gas metana. Adapun minyak bumi atau cairan dan padatan seperti lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sifat-sifat minyak bumi. Minyak bumi memiliki berbagai sifat yang memengaruhi penggunaan dalam berbagai industri dan aplikasi. Berikut adalah beberapa sifat-sifat utama minyak bumi. 1. Kedapatan. 2. Titik didih dan titik beku. 3. Viscositas. 4. Warna. 5. Kandungan hidrokarbon. 6. Komposisi. 7. Nilai kalor. 8. Pemakatan karet. 9. Karbodioksida dan belerang. 10. Reaktivitas kimia. 1. Kedapatan. Minyak bumi memiliki kedapatan lebih ringan daripada air sehingga cenderung mengampung di atas air. 2. Titik didih dan titik beku minyak bumi memiliki rentang suhu. Titik didih dan titik beku yang bervariasi tergantung pada komposisinya. 3. Viskositas adalah ukuran kekentalan atau kemampuan aliran minyak. Minyak bumi bisa memiliki viskositas dan beragam dan dari cair hingga sangat kental. 4. Warna minyak bumi memiliki rentang warna dari coklat terang hingga hitam pekat yang disebabkan oleh komponen kimia dan di dalamnya. 5. Kandungan hidrokarbon. Minyak bumi utamanya terdiri dari hidrokarbon, senyawa dan terdiri dari atom karbon dan hidrokarbon membentuk berbagai struktur molekul. 6. Komposisi kimia. Minyak bumi mengandung beragam senyawa kimia termasuk hidrokarbon jenuh, alkana dan tak jenuh, alkena dan alkuna. 7. Nilai kalor. Minyak bumi memiliki nilai kalor tinggi, menjadikan sumber energi yang penting untuk mengangkat listrik panas dan transportasi. 8. Pendekatan karet. Beberapa minyak bumi bisa memecah atau melarutkan karet yang perlu diperhatikan dalam industri dan menggunakan komponen karet. 9.
karbodioksida dan belerang. Minyak bumi ini mengandung senyawa belerang dan dapat mempengaruhi kualitas udara dan efek rumah kaca. 10. Reaktivitas kimia. Minyak bumi reaktif terhadap oksigen dan panas, terutama dalam kondisi yang lengkap. Halo, ketemu lagi dengan saya Rania Singra Pujianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan yang terdapat pada minyak bumi dan cara pengolahan minyak bumi. Yang pertama, itu ada hidrokarbon, kedua senyawa belerang, yang ketiga ada senyawa nitrogen, keempat senyawa oksigen, yang kelima senyawa organologam, dan yang terakhir yaitu yang keenam ada logam. Dengan persentase yang pertama itu komponen minyak bumi hidrokarbon 90-99%. Yang kedua itu ada senyawa belerang dengan persentase 0,7-7%. Yang ketiga ada senyawa nitrogen dengan persentase 0,01-0,9. Yang keempat itu ada senyawa oksigen dengan persentase 0,01-0,4. Yang terakhir 5-6 itu ada senyawa organologam dan logam. Itu dengan persentase yang sangat sedikit sekali. Tapi yang sudah disebutkan semua komponen tadi, yang paling utama ialah hidrokarbon, yang di dalamnya terdapat alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Saya sudah menjelaskan apa saja kandungan yang terdapat pada minyak bumi. Selanjutnya, proses pengolahan minyak bumi. Simak saja. Komponen yang terdapat pada minyak bumi itu dipisahkan dengan cara distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat yakni fraksi-fraksi yang memiliki titik didih yang rapat atau tidak terlalu jauh sehingga memerlukan pemanasan dengan suhu yang spesifik agar bisa benar-benar terpisahkan. Nah, pemanasan ini dilakukan pada kontainer yang bersekat-sekat atau yang bertingkat-tingkat. Ketika minyak suspensi dipanaskan, fraksi yang memiliki titik didih yang rendah akan menguap pertama kali. Uap itu akan melewati sekat-sekat tersebut. Nah, dalam kontainer, kalian kan pasti lihat kontainer yang besar itu ketika minyak suspensi dipanaskan, uapnya yang ini akan menaiki yang pertama kali. Jika fraksi ini mencapai sekat dengan suhu kondensasi, maka uap dari fraksi tersebut akan berubah menjadi embun dan bentuknya berubah lagi menjadi cairan dan mengalir ke penampungan dengan proses yang sama. Itu dia penjelasan dari saya. Silakan dengarkan penjelasan-penjelasan lain dari teman-teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Badarwi. Saya dari kelas 11 MIA 3. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan membahas tentang dampak pembakaran bahan bakar. Hasil pembakaran bahan bakar dikeluarkan karena kendaraan bermotor itu bisa berupa timbul PD atau oksida belerang dan juga oksida nitrogen dan juga NO dan oksida karbon CO, dan itu semua senyawa yang sangat berbahaya. Nah, saya akan masuk tentang pembakaran bahan bakar minyak bumi. Pembakaran bahan bakar minyak bumi memiliki dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa dampak utama dari pembakaran bahan bakar minyak bumi, yaitu 1. Emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca adalah pembakaran minyak bumi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. 2. Polusi udara. Polusi udara merupakan pembakaran minyak bumi yang menghasilkan partikel-partikel halus nitrogen dioksida atau NO2 dan senyawa belerang dioksida atau SO2 yang dapat mencemari udara dan kontribusi terhadap masalah kualitas udara. Udara buruk dan membentuk kabut asap. 3. Efek kesehatan. Efek kesehatan partikel ini
polutan lainnya dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit penapasan, alergi, dan kontribusi terhadap kematian dini. Lanjut 4, asap dan kabut asap. Pembakaran minyak bumi menghasilkan asap dan kabut asap yang dapat mengurangi kualitas udara dan gangguan stabilitas terutama daerah urba dan industri. Itu 5. Pencemaran air. Beberapa senyawa hasil pembakaran minyak bumi seperti senyawa belerang dan nitrogen dapat mencermati air melalui hujan asam atau melalui aliran permukaan. Itu saja materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan minyak bumi dan efek yang dihasilkan dari minyak bumi. Yang pertama, kegunaan dari minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang sangat berharga dan memiliki beragam kegunaan yang penting dalam kehidupan manusia. Beberapa kegunaan utama minyak bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar. Minyak bumi diolah menjadi berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, minyak bakar, dan angkut yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, pesawat terbang, dan alat transportasi lainnya. Yang kedua, pembangkit listrik. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik tenaga minyak untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, industri. Minyak bumi adalah bahan baku penting dalam berbagai industri seperti industri kimia, plastik, farmasi, kosmetik, pupuk, cat, dan pelumas. 4. Pemanasan. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk sistem pemanasan rumah dan bangunan komersial. 6. Produk konsumen. Minyak bumi digunakan dalam pembuatan berbagai produk konsumen termasuk sabun, deterjen, kosmetik, dan lilin. 6. Aspal. Minyak bumi digunakan sebagai bahan pembuatan aspal untuk pembangunan jalan dan konstruksi. 7. Pelumas. Minyak bumi digunakan sebagai pelumas dalam mesin dan perawatan untuk mengurangi gesekan dan melindungi dari kerusakan. 8. Pengolahan makanan. Minyak bumi digunakan dalam berbagai pengolahan makanan seperti untuk menggoreng makanan. 9. Bahan bakar pesawat. Aftur. Jenis minyak bumi yang khusus untuk pesawat terbang digunakan sebagai bahan bakar untuk penerbangan. 10. Energi alternatif. Minyak bumi juga dapat diolah menjadi bahan bakar bio seperti biodiesel dan bioetanol sebagai alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Namun penggunaan minyak bumi juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan, termasuk polusi udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengembangkan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masa depan. Poin kedua, efek yang dihasilkan dari minyak bumi. Penggunaan minyak bumi memiliki berbagai efek, baik positif maupun negatif, terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa efek utama dari penggunaan minyak bumi. Yang pertama, efek lingkungan. Penggunaan minyak bumi berkontribusi pada berbagai masalah lingkungan, termasuk polusi udara dan perubahan iklim. Proses pembakaran minyak bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, tumpahan minyak dari kapal atau instalasi minyak laut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Kedua, ketergantungan pada sumber daya terbatas. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Ketergantungan berlebihan pada minyak bumi dapat menyebabkan masalah. Ketiga, kerentakan ekonomi. Negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor minyak bumi dapat menghadapi kerentakan ekonomi yang tinggi, terutama ketika harga minyak bumi fluktuatif. 4. Konflik dan geopolitik. Kekayaan minyak bumi dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan geopolitik antar negara-negara yang bersaing untuk menguasai sumber daya ini. Kelima, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengeboran.
Kegiatan pengeboran minyak dan produksi minyak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti hilangnya habitat, polusi air, dan dampak negatif pada ekosistem lokal. 6. Dukungan untuk pengembangan teknologi. Industri minyak bumi telah memberikan dukungan untuk teknologi, termasuk teknologi pengeboran dan produksi minyak, serta teknologi yang terkait dengan energi terbarukan. 7. Sumber pendapatan untuk negara. Penghasilan dari ekspor minyak bumi dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara-negara produsen. 8. Kemajuan industri dan transportasi. Penggunaan bahan bakar dari minyak bumi telah memungkinkan kemajuan industri dan transportasi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya menjadi perhatian utama dalam penggunaan minyak bumi. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan mengembangkan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi guna mengurangi dampak negatif penggunaan pada lingkungan dan masyarakat. Sekian dari yang bisa saya jelaskan tentang kegunaan dari minyak bumi dan efek yang dihasilkan dari minyak bumi. Terima kasih. Alternatif penggunaan minyak bumi. Kata teman-teman, di semua listrik yang digunakan pembangkit listrik di dunia 40%-nya berasal dari batu bara. Bahkan di Indonesia sendiri, lebih dari 60% listrik PLN bersumber dari batu bara. Misalnya dari bahan lain seperti gas alam, minyak, dan diesel. Bayangkan, HP yang kita pakai, TV yang kita tonton, bahkan alat pembersih debu elektrik mayoritas berasal dari batu bara. Berikut beberapa alternatif penggunaan minyak bumi. Yang pertama, energi terbarukan, yaitu energi matahari, energi air, dan energi angin. Yang kedua, bahan bakar alternatif seperti biodiesel, bioetanol, dan hidrogen. Yang ketiga, energi nuklir seperti pembangkit listrik nuklir. Yang keempat, ada efisiensi energi seperti mobil listrik, terus peralatan hemat energi. Yang kelima, penangkapan dan penyimpangan karbon seperti teknologi penangkapan CO2. Yang keenam, geothermal, itu pembangkit listrik dan pemanas dari panas bumi. Yang ketujuh, hidrogen sebagai bahan bakar. Yang kedelapan, bahan bakar fosil yang lebih bersih seperti teknologi kendaraan hibrid dan mesin efisien. Semua alternatif memiliki manfaat dan tantangan sendiri. Perkembangan alternatif ini sangat dipercayai untuk mencapai sumber energi yang berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif.